Untuk selanjutnya kita masuk ke acara seminar inti nih Bapak Ibu. Sudah tak sabar lagi ingin mendengarkan narasumber yang sangat luar biasa. Namun sebelum itu saya persilahkan dengan hormat moderator kita nih pada siang hari ini. Saya undang dengan hormat Bapak Sianiat SE MSI MP NLP. Kepada Bapak waktu dan tempat saya silahkan. Baik, terima kasih Pak Fajar yang luar biasa mendrive acara kita. Nah, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Yenti ya, Podomoro, Ketua AMA Indonesia, Pak Warsono, dan rekan-rekan bisnis di Medan Sumatera Utara yang telah mendukung acara yang luar biasa hari ini. Dan acara Asosiasi Manajemen Indonesia ini, acara puncaknya kita akan lakukan setiap tahun sekali ya, yaitu puncaknya bagaimana kita projection ekonomi dan bisnis untuk tahun depan, supaya Bapak Ibu semuanya lebih ready untuk take off dan lebih ready lagi untuk mencapai hasil-hasil yang maksimal. Nah, sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Fajar tadi, nanti kita ada 4 narasumber yang luar biasa yang sangat kompeten di bidangnya. Dan semoga ini bisa menjadikan momentum perubahan bagi kita semuanya. Dari beberapa pakar di Indonesia, Pak Herman Kartajaya sudah memberikan penjelasan bahwa ekonomi kita akan tumbuh. Dan COVID-19 itu dari datanya semakin lama semakin menurun dan kita adalah hasil yang bagus. Ini adalah dukungan pemerintah dan dukungan dari kita semuanya yang taat terhadap protokol kesehatan. Dan semoga acara hari ini, presentasi tentang ekonomi outlook, ya nanti ada Asosiasi Real Estate Indonesia, dari Panin Asset Management. Dari Panin Asset Management juga akan luar biasa, karena beliau saya selama setahun lebih, kita Zoom live di Tribun Medan TV dan live di Facebook, Instagram, selalu menginspirasi ya. Dari data-data pakar, direktur utama yang pernah diundang di Tribun Medan ya by live Zoom itu menunjukkan hasil yang positif. Artinya semua melihat 2022 adalah harapan yang luar biasa sekali ya. Dan kita akan memulai seminar di siang hari ini. Saya yang pertama sekali mewakili Asosiasi Manajemen Indonesia akan mengundang Bapak Warsono, Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Kepada Bapak Warsono, saya persilakan untuk hadir di atas panggung. Terima kasih. Nah, Pak Warsono akan presentasi tentang apa yang terjadi di Sumatera Utara selama sampai di September dan proyeksinya sampai akhir tahun dan tantangan peluang apa saja yang akan diperoleh pada tahun 2022. Semoga ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya di dalam menyusun marketing dan business plan. Harapan kita perusahaan Bapak Ibu semakin maju berkembang dan semakin sukses ke depannya. Terima kasih, kita mulai langsung mendengar presentasi Pak Warsono. Pak Warsono silakan. Baik Pak, makasih ya. Pak. Langsung ya Pak? Langsung silakan Pak. Ya. Saya mohon izin boleh buka masker. Silakan Pak, kita ada jaga jarak, is okay Pak. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Billy, Ketua AMA ya Pak, AMA Asosiasi Manajemen Indonesia cabang apa chapter Pak? Chapter Medan, kemudian Ibu Yenti, Direktur Marketing Podomoro, Pak Sian selaku moderator pada siang hari ini. Pertama-tama terima kasih nih pada kesempatan sore ini kami dari Bank Indonesia diberikan kesempatan untuk sharing tentang outlook perekonomian Sumatera Utara. Memang di pekerjaan kami sehari-hari, kebetulan saya di kelompok kajian perumusan ekonomi keuangan daerah Pak, wilayah Sumatera. Jadi kebetulan BI Sumatera Utara ini sambil memperkenalkan menjadi koordinator wilayah untuk Sumatera. Jadi kami setiap triwulan melakukan asesmen ekonomi untuk disampaikan kepada Dewan Gubernur kami di Jakarta sebagai bagian dari masukan dari sisi kewilayahan atau spasial ketika Dewan Gubernur kami mengambil kebijakan moneter setiap bulannya. Jadi akan melihat
perkembangan Sumatera itu yang mengakses kami dari Bank Indonesia. Saya kebetulan ditemani Mbak Erin, salah satu asisten manajer di Bank Indonesia Sumatera Utara. Di kesempatan siang hari ini, mohon izin kami akan menyampaikan outlook ekonomi Sumatera Utara sampai dengan 2022. Jadi nanti ada di 2021-nya tracking karena kita sekarang sudah memasuki akhir-akhir 2021, kemudian di 2002 seperti apa. Nah mungkin sebagai gambaran awal nanti presentasi saya akan di slide berikutnya Mbak Erin akan berisi 4 bagian utama. Yang pertama perkembangan ekonomi terkini Sumatera Utara. Yang kedua terkait dengan outlook pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Kemudian bagaimana peluang perekonomiannya dan yang ketiga adalah kesimpulan dan rekomendasi. Nanti ada beberapa indikator-indikator yang kami produce sendiri di Bank Indonesia melalui survei-survei Pak. Jadi sebenarnya nanti Bapak Ibu yang pelaku bisnis ini kalau misalnya membutuhkan hasil surveinya untuk kemudian dijadikan basis untuk pengambilan kebijakan atau pengambilan keputusan bisnisnya monggo. Di situ ada beberapa indikator yang bisa digunakan dan silahkan menghubungi Bank Indonesia Sumatera Utara. Kami akan sangat welcome terhadap kehadiran Bapak Ibu sekalian ketika membutuhkan data ke kantor Bank Indonesia Sumatera Utara. Next Mbak, mungkin di bagian pertama di perkembangan ekonomi, kalau boleh di slide 4 kami akan menyampaikan semacam lingkungan strategis yang sekarang kita hadapi di global ini. Jadi kita tahu ini sekarang ini vaksinasi itu sangat cepat dilakukan hampir semua negara. Sehingga ketika vaksinasi dilakukan hampir semua negara dan itu menjadi semacam game changer ya Pak ya, game changer karena kita menghadapi pandemi ini kemudian ketika orang divaksinasi ada herd immunity, ekonomi jalan karena mobilitas jalan. Nah ini mengakibatkan apa? Permintaan naik, permintaan global ini naik sehingga trade channel itu menjadi naik. PDB dunia akan cenderung naik. Kemudian tapi sayangnya vaksinasi seperti yang disampaikan di G20 Pak Jokowi kemarin ikut rapat dan sebagainya itu tidak merata. Di advance ekonomi negara-negara maju sangat kenceng. Sementara di emerging market mungkin tidak sekenceng negara-negara maju. Sehingga apa yang terjadi adalah terjadi divergensi antara pertumbuhan ekonomi di advance ekonomi dan emerging market. Nah ini mengakibatkan karena permintaan yang tinggi ini mengakibatkan nanti permintaan eksternalnya meningkat karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi di negara-negara maju. Otomatis ketika negara-negara maju itu pertumbuhannya naik, demand terhadap permintaan globalnya naik, potensi ekspor kita naik dari negara-negara pengekspor ini. Nah, kurang dekat, maaf. Nah, tapi ada satu hal yang menarik Bapak Ibu, kita menghadapi 2 hal yang sekarang ini terjadi, ketidakpastian. Yang pertama adalah yang terjadi di dunia ini, yang sekarang kita hadapi adalah disrupsi rantai pasok. Ini karena apa? Bapak Ibu mungkin dengar akhir-akhir ini terjadi kelangkaan kontainer ya Pak. Mungkin Bapak Ibu bisnis yang ekspor mengalami, apalagi di basis di daerah yang basis utamanya manufaktur dan ekspor, di Jawa terutama. Kalau kita lihat asosiasi eksportir mebel itu mengeluh kontainer kurang dan sebagainya Pak. Nah itu memang terjadi karena ya awalnya karena COVID sehingga mobilitas menjadi berkurang sehingga aktivitas ekonomi berkurang. Yang kedua kenaikan permintaan eksternal itu ternyata berakibat kepada kelangkaan energi. Yang kemarin Bapak Ibu lihat di China industri sudah mulai tumbuh sehingga kebutuhan energi untuk produksi barang-barang manufakturnya meningkat. Akibatnya energi di dunia suplainya menjadi agak sedikit berkurang sehingga ada kelangkaan. Sebenarnya faktornya karena demand yang terlalu tinggi. Tidak diperkirakan kecepatan pertumbuhannya. Nah, kondisi ini juga berakibat kepada masalah nanti di internal kita yaitu inflasi imported yang berasal dari luar negeri karena kelangkaan dari kontainer dan energi sehingga berakibat harga-harga yang kita impor barang-barang dari China kan banyak ini masuk ke kita itu berpotensi untuk naik sehingga memungkinkan adanya inflasi. Di sisi lain, di sisi finansial ini di Amerika dan beberapa negara maju yang selama ini melakukan stimulus fiskal yang sangat ketat, yang sangat longgar maksudnya, jadi mengeluarkan subsidi dan sebagainya seperti yang dilakukan di Indonesia saat ini, sudah melakukan normalisasi Pak. Jadi ketika melakukan normalisasi itu berakibat likuiditasnya berkurang. Kemudian
di sisi lain bank sentral yang sebelumnya itu melonggarkan likuiditasnya, ini sudah mulai melakukan tapering atau mengurangi likuiditasnya. Ketika mengurangi itu dampaknya adalah pada suku bunga. Suku bunganya akan naik di sana sehingga ketika suku bunga itu naik berakibat kepada uang dolar kita akan bisa kembali ke sana. Sehingga ini mengakibatkan nanti aliran modal kita akan bermasalah. Itu di sisi eksternal atau di globalnya. Nah, di sisi internalnya di sisi domestik ini sekarang yang sedang digenjot oleh pemerintah setelah selama pandemi ini banyak sekali lapangan usaha itu mengalami pembatasan ya Pak, ini sudah mulai dibuka. Kemudian strategi COVID yang dilakukan oleh pemerintah dengan istilahnya PPKM yang gas rem itu ternyata sangat efektif untuk menjaga bagaimana COVID itu tidak berkembang pesat sementara ekonomi tetap jalan. Karena memang ini sesuatu yang sangat sulit, apakah mengorbankan ekonomi untuk kesehatan atau kesehatannya diperketat tapi ekonominya lemah. Sehingga ini kombinasi dua kebijakan ini sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan gas rem di PPKM. Nah kemudian yang ketiga transmisi suku bunga, ini otomatis kami di Bank Indonesia Pak yang mengeluarkan kebijakan suku bunga akan melihat kondisi-kondisi ini untuk pertimbangan ekonomi. Kalau misalnya ekonomi sekarang masih butuh likuiditas untuk digenjot supaya kredit naik, maka suku bunga kita tetap ditahan pada level 3,5%. Mungkin Bapak Ibu tahu sejak Februari 2020 kita sudah menahan suku bunga Bank Indonesia itu 3,5%, sehingga suku bunga kita sekarang sebenarnya relatif rendah, tapi memang permintaan kreditnya yang sedang lesu karena kondisi ekonomi. Nah ini semua akan berdampak kepada tadi pertumbuhan ekonomi kita ke depan, nilai tukar kita agar terjaga, kemudian bagaimana kredit kita akan tumbuh, termasuk juga bagaimana menjaga inflasi. Karena sekali lagi inflasi ini perlu dijaga untuk menjaga daya beli dari masyarakat. Itu semua akan butuh sinergi kebijakan dari pemerintah, baik dari sisi fiskal tentunya dengan bagaimana kebijakan anggarannya, APBN-nya termasuk dari Pemda, Pemerintah Daerah Sumatera Utara, kemudian dari sisi moneter kami di Bank Indonesia bagaimana menetapkan suku bunganya, kemudian makroprudensialnya agar apa yang terjadi di industri itu tidak berdampak sistemik terhadap industri yang lain kalau terjadi masalah di satu industri. Kemudian di sistem pembayaran kita tahu sekarang kita menghadapi era digital sehingga sistem pembayaran ke depan mungkin akan lebih banyak kepada sistem pembayaran yang sifatnya adalah digital, mengurangi sistem pembayaran yang sifatnya tunai. Kemudian pendalaman pasar keuangan ini penting untuk bagaimana kita membiayai alternatif pembiayaan kepada dunia usaha. Ini terus dilakukan oleh Bank Sentral dan pemerintah untuk melakukan pendalaman pasar keuangan. Nah itu beberapa selain reformasi struktural tentunya. Itu beberapa lingkungan strategis awal yang kita hadapi Pak sebagai pembuka. Pembukanya sudah agak lama ya Pak. Maaf, nggak apa-apa Pak ya. Nah ini supaya kemudian kita masuk ke bagaimana sih kondisi perekonomian globalnya. Bapak Ibu bisa melihat pada kondisi triwulan 3 kemarin, beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, itu pertumbuhannya masih positif tapi melambat. Jadi masih positif tapi melambat. Melambat itu berarti lebih rendah dari triwulan sebelumnya. Karena apa? Karena kenaikan COVID. Kenaikan delta COVID yang itu ternyata berdampak juga kepada tadi yang saya sebutkan terkait dengan rantai pasok dan kelangkaan energi. Di sisi lain di Eropa sudah mulai tadi advance ekonomi yang lain di Eropa. Oh yang titip sertifikat asli ya, ekonomi karena di sana pembukaan sektor ekonomi itu sudah mulai meluas. Bapak Ibu mungkin melihat TV juga ya, contoh kecilnya di Eropa kita lihat Liga Inggris, stadion itu sudah penuh, katakanlah misalnya MU lawan Chelsea itu sudah penuh Pak. Nah itu menunjukkan bahwa di Eropa sana sebenarnya sektor ekonomi sudah mulai dibuka. Karena sudah mulai dibuka, mobilitas naik berarti ekonomi tumbuh. Nah ini yang terjadi di Eropa. Nah memasuki triwulan 4 sebenarnya ekonomi global itu masih akan terus membaik. Ini tercermin dari indikator-indikator dini yang kita miliki sejak akhir Oktober ini, diantaranya PMI global yang sudah mulai, PMI itu jadi Purchasing Manager Index yang oleh industri yang sudah mulai naik. Berarti kalau pembelian belanjanya dari industri naik, berarti dia aktivitas ekonomi naik. Kata gampangnya seperti itu. Sehingga ini menunjukkan tren kenaikan. Kemudian indeks keyakinan konsumen yang ini adalah mengukur seberapa besar persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi ke depan. Nah di beberapa negara sudah juga mulai menunjukkan kenaikan di triwulan 4 ini. Sehingga ini menunjukkan adanya aktivitas ekonomi yang kembali akan
bergeliat lah karena istilahnya masyarakat sudah mulai yakin akan kondisi ekonomi sehingga mereka melakukan konsumsi. Nah kemudian beberapa penjualan retail juga naik, kemudian volume perdagangan global ekspor impor juga sudah mulai tumbuh sehingga ini menunjukkan bahwa indikator-indikator global itu sudah meningkat Pak di kondisi terkininya. Nah di domestik sendiri di Indonesia Bapak Ibu mungkin sudah mendengar kemarin BPS sudah merilis PDB-nya ya Pak ya, lebih rendah dari triwulan sebelumnya dari 707 ke 3,51 PDB di triwulan 3, yaitu karena kita paham sekali dimulai awal Juli sampai dengan akhir September kemarin PPKM kita sangat ketat. Sehingga ini mengurangi mobilitas dari seluruh masyarakat kita Pak ya. Sehingga ketika mobilitas berkurang ya ini berdampak kepada aktivitas ekonomi berkurang sehingga pertumbuhan ekonomi pun juga berkurang. Dari sisi demand-nya seperti itu. Nah dari sisi supply-nya karena nggak ada demand maka yang produksi kan juga berkurang sehingga berakibat dari sisi lapangan usaha, industri, manufaktur itu juga produksinya berkurang sehingga dampak dari sisi lapangan usaha pun berkurang. Ini bisa kita lihat dari indikator-indikator yang kita miliki sampai dengan triwulan 1 yang relatif mengalami penurunan. Cuma di triwulan 4-nya kalau kita lihat ini sudah mulai ada perbaikan. Kalau kita lihat di peningkatan mobilitasnya setelah PPKM dirubah maka di tabel di grafik tengah bawah itu mobilitas sudah mulai naik. Ini menunjukkan nanti aktivitas ekonomi yang akan meningkat Pak. Sehingga ini kita harapkan di TW4 ini sudah akan mulai membaik. Nah kemudian bagaimana dengan Sumatera Utara? Sumatera Utara ini pada triwulan 3 2021 kemarin masih tumbuh Pak. Tapi melambat jika dibandingkan TW2-nya. Lagi-lagi ya karena kita pahami benar karena ini ada pembatasan mobilitas. Sehingga berdampak kepada penerapan PPKM ini menjadikan konsumsi masyarakat berkurang karena konsumsi ini tetap menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi Sumatera yang mencapai 50,29%. Jadi kalau mau menggerakkan ekonomi salah satunya apa? Ya masyarakat harus melakukan konsumsi Pak. Itu salah satu yang harus didorong untuk meningkatkan ekonomi. Makanya kemudian bagaimana agar konsumsi tetap berjalan, daya beli tetap ada, pemerintah mengeluarkan bansos-bansos tersebut. Nah ini kondisi-kondisi yang terjadi. Nah di lapangan usaha pun demikian. Karena kita mengalami konsumsi yang melambat sehingga berdampak kepada dari lapangan usaha di Sumatera sendiri melambat. Tapi hal yang menarik Bapak Ibu, di sisi perdagangan besar dan eceran itu tetap masih tumbuh positif dan tinggi Pak. Di atas kalau kita lihat di sini di atas 5%. Masih tumbuh sekitar 5,43% YoY. Nah ini salah satunya penyebabnya karena apa? Terutama karena penjualan mobil. Dan karena apa penjualan mobil? Karena ada PPNBM Pak. Jadi PPNBM yang ditetapkan pemerintah itu ternyata mengakibatkan penjualan mobil tetap oke sehingga masih bisa menarik sektor perdagangan besar dan eceran. Ini yang terjadi di Sumatera Utara. Bapak Ibu bisa nanti kami share bahannya bisa dipelajari lebih lanjut. Ini karena keterbatasan waktu saya agak sekilas-sekilas ya Pak ya, mohon izin. Nah kalau kita bandingkan dengan daerah lain ya memang di Sumatera Utara ini yang tumbuh positif hanya di Jambi dan Aceh. Tapi skala ekonominya kecil dibandingkan dengan Sumatera Utara. Jadi kalau di wilayah Sumatera ini skala ekonomi terbesarnya ya Sumatera Utara Pak. Nomor 2 adalah Riau. Nah itu yang ada di Sumatera ini. Jadi pertumbuhan Sumatera yang 3,67 itu akhirnya menarik pertumbuhan seluruh Sumatera sendiri hanya tumbuh 3,78%. Ya karena faktor Sumatera Utara ini yang besar di dalam ekonomi Sumatera. Mungkin itu yang terkait dengan di triwulan 3. Nah bagaimana di triwulan 4 Sumatera Utara kalau kita lihat indikator-indikatornya Pak ya ini mungkin menjadi penting bagi Bapak Ibu di bisnis. Meskipun tinggal 1 bulan ya, Desember ya. Tapi indikator kita mencatat Pak, ini di komponen permintaan, itu ada beberapa survei kita di Bank Indonesia yang kita lakukan namanya survei konsumen. Indikator yang muncul namanya indeks keyakinan konsumen. Bapak Ibu bisa minta data detailnya nanti kami di Bank Indonesia. Itu menunjukkan kenaikan Likert scale-nya. Karena ukurannya ada Likert scale secara statistik nih Pak kita buat sehingga ada kenaikan Likert scale di TW3 dan 4. Sehingga ini menunjukkan karena tadi, sekali lagi karena PPKM sudah mulai turun, aktivitas ekonomi sudah naik, kita lihat mal-mal juga sudah penuh,
tempat-tempat makan juga sudah mulai penuh ya Pak, ini secara visual sehingga ini sejalan dengan indikator kita. Kemudian dari Google Mobility Index juga kita lihat peningkatan yang sangat luar biasa di Sumatera Utara ini sehingga menunjukkan aktivitas ekonomi terutama dari sisi konsumen itu sudah mulai meningkat. Kemudian dari sisi investasi juga sudah mulai ada peningkatan, ini dari Laesong kita, jadi kami di Bank Indonesia melakukan Laesong atau survei secara in-depth interview terhadap perusahaan-perusahaan besar yang berpengaruh terhadap ekonomi Sumatera Utara. Kita tanyakan rencana investasi mereka dan itu menunjukkan mereka mengatakan bahwa TW4 akan meningkat. Ini menunjukkan sebenarnya indikator ekonomi yang akan membaik di TW4. Nah kemudian kalau dari sisi lapangan usaha Pak, kami mempunyai beberapa data dan survei yang menunjukkan hampir di semua lapangan usaha, baik itu pertanian yang ditunjukkan dengan nilai tukar pertanian, kemudian dari sisi kreditnya kita punya data perbankan dan sebagainya. Dari sisi survei penjualan eceran kami melakukan triwulanan, itu juga menunjukkan peningkatan, terus kredit kepada pedagang besar juga meningkat. Dari sisi konstruksi kita melihat dari penjualan semen juga mulai meningkat. Ya ini sebenarnya di TW4 ada harapan ekonomi kita akan lebih baik daripada TW3 kemarin di Sumatera Utara. Nah kemudian inflasi ini kalau biasanya kami kalau berbicara tentang pertumbuhan ekonomi tidak mungkin lepas dari berbicara tentang inflasi karena ini untuk melihat daya beli kita seperti apa dengan inflasi tersebut. Kita jaga inflasi di Sumatera Utara ini tetap terjaga dalam level 3 plus minus 1% Pak. Jadi tapi biasnya akan sedikit bias ke bawah karena memang mungkin proses untuk konsumsi dari masyarakat yang sekarang sudah baru akan mulai membaik sehingga tekanan inflasi mungkin akan berada di lebih ke akhir, tapi angkanya masih sangat rendah Pak. Jadi inflasi di tahun ini diperkirakan masih dalam range kita 3 plus minus 1% dan mendekati bias bawah. Berarti bias bawah itu mendekati 2%-nya. Jadi relatif terjaga inflasi kita. Itu yang terjadi saat ini dan yang diwaspadai akhir-akhir ini ada kenaikan harga di minyak gorengnya. Karena kebetulan harga CPO di dunia naik sehingga berdampak kepada produksi di dalam negeri. Itu yang dari sisi ekonomi terkininya. Nah masuk ke bagian kedua Pak di outlook ekonomi kita di Sumatera Utara tahun 2022. Boleh lanjut di slide globalnya Mbak. Nah ini sebelum masuk ke domestik kami selalu masuk ke globalnya dulu karena Indonesia adalah ekonomi terbuka, jadi mau tidak mau kita harus melihat kondisi globalnya seperti apa. Nah di global Bank Indonesia sesuai dengan kemarin, kebetulan kami juga melakukan pertemuan tahunan Bank Indonesia oleh Gubernur Bank Indonesia, disampaikan pertumbuhan kita di 2021 diproyeksikan 5,7%, di tahun 2022 mungkin akan tumbuh sekitar 4,4%. Jadi masih tumbuh positif lah ekonomi global, relatif masih membaik. Nah ini terutama ya sekali lagi karena proses pandemi ini yang sudah mulai bisa dikelola dengan baik, vaksinasi sudah mulai menuju herd immunity sehingga kita bisa melihat prospek semua negara itu menunjukkan peningkatan. Tapi ada satu hal yang perlu diperhatikan di global. Ada 5 hal yang perlu dilihat bahwa yang pertama ini menjadi hal yang perlu dicermati yaitu adanya normalisasi kebijakan moneter dan fiskal di negara-negara maju. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal Pak, akan ada tapering off, kemudian bansos atau stimulus fiskalnya itu mungkin akan mulai berkurang. Kemudian ada scaring effect pandemi. Scaring effect itu dampak memar dari korporasi yang terdampak COVID sehingga proses pemulihannya lama Pak. Itu yang terjadi. Kemudian meluasnya sistem pembayaran digital dan resiko aset kripto karena kita sekarang menghadapi aset kripto yang luar biasa. Yang keempat terkait dengan green economy yang harus kita hadapi. Termasuk di Sumatera ini terkait produksi CPO dan sebagainya akan menghadapi tantangan di green economy. Yang ketiga adalah melebarnya kesenjangan atau inklusi keuangan. Ini nanti dijawab dengan tantangannya tentu saja mendorong UMKM di sana Pak. Nah itu yang terjadi di global. Nah bagaimana di Sumatera Utara sampai 2021 kami sebelum ke Sumatera Utara secara nasional dulu mungkin ini beberapa pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara yang nanti akan coba kita dalami yaitu terkait dengan beberapa sektor yang akan masih relatif tumbuh di 2021 ini. Kami memperkirakan pertumbuhan Sumatera Utara sampai dengan akhir tahun itu berada pada level 2,5 sampai 3,3%. Beberapa
beberapa lapangan usaha yang masih akan tumbuh, terutama yang memiliki bobot terbesar dalam ekonomi Sumatera Utara, yaitu pertanian akan masih tumbuh, kemudian industri pengolahan juga masih akan tumbuh, dan perdagangan besar eceran juga masih akan tumbuh, konstruksi juga akan tumbuh. Sementara dari konsumsi rumah tangga relatif secara all years 2021 akan lebih baik dari 2020. Karena kita tahu di 2020 kemarin memang kita benar-benar terjun bebas ya Pak, pertumbuhan ekonominya kontraksi. Nah di 2021 ini pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan tumbuh sekitar 2,5 sampai 3,3%. Sementara di tahun lalu kita minus 1,07% Pak tahun lalu. Nah ini tentunya berbagai kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID ini menjadi sesuatu yang menjadi pendorong trigger pertumbuhan ekonomi Sumatera di 2021 ini lebih baik dari 2020 kemarin. Nah tentunya beberapa hal yang terus dilakukan oleh BI, koordinasi dengan pemerintah, terus melakukan upaya pembukaan sektor produktif, termasuk kebijakan-kebijakan pusat di KKSK Pak, di Jakarta juga melakukan beberapa upaya untuk mendorong sektor-sektor produktif. Stimulus fiskal juga terus dilakukan, peningkatan kredit dari sisi demand maupun supply-nya kita dorong, kemudian stimulus moneter dan makroprudensial, dan yang terakhir yaitu perluasan digitalisasi, karena kita tahu era ke depan adalah era digital, sehingga digitalisasi keuangan termasuk kepada UMKM itu menjadi salah satu jawaban untuk ekonomi di masa depan. Itu yang kami assess Pak untuk ekonomi di daerah. Kemudian kalau dari sisi inflasi seperti yang kami sampaikan di depan tadi, kita akan menghadapi inflasi yang dalam rejim inflasi rendah sekitar 3,3 plus minus 1%, tapi dalam bias bawah. Bias bawah itu berarti 3 min 1, berarti sekitar 2%-an Pak inflasi kita di 2021 ini. Beberapa faktor pendorongnya mungkin dari harga CPO yang naik tinggi berakibat kepada harga produksi dalam negeri, minyak goreng terutama karena produk turunan CPO itu berpotensi naik juga. Ini beberapa yang menjadi nanti Bapak Ibu bisa baca bahannya lebih detail ya Pak, kami sampaikan kepada Bapak Ibu nanti. Mungkin yang terakhir terkait dengan ekonomi di 2022, kami di Bank Indonesia secara all years di 2022 ini memperkirakan pertumbuhan ekonomi kita sebesar 3,7 sampai 4,5% Pak di 2022 untuk Sumatera Utara. Perkiraan Bank Indonesia Sumatera Utara. Nah, faktor eksternal mungkin PDB yang masih akan naik, kemudian volume perdagangan dunia yang masih tentunya akan meningkat di tahun depan, dan harga komoditas kita yang relatif stabil tapi dalam level yang tinggi. Harga komoditas kita, ekspor kita ada CPO dan batu bara dan karet serta kopi yang levelnya masih tinggi, sehingga ini masih bisa mengangkat ekspor kita, sehingga pertumbuhan ekonomi kita di Sumatera Utara ini kami perkirakan masih optimis di 3,7 sampai 4,5%. Nah, kebijakan-kebijakan fiskal moneter tentunya terus dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ini, termasuk menjaga inflasi kita terkendali dalam rentang 3 plus minus 1%, dan kita di Bank Indonesia juga terus menjaga nilai tukar kita agar tetap dalam level yang pas untuk perekonomian. Nah, beberapa hal yang menjadi pendorong juga, mungkin kita bisa melihat rencana investasi di Sumatera Utara ini yang juga begitu banyak Pak. Ada jalan lintas Sumatera, kemudian KSPN Danau Toba yang sekarang terus digencarkan untuk menjadi salah satu DPSP yang terus dibiayai pemerintah untuk pengembangan infrastrukturnya. Kemudian ada program food estate juga di Sumatera Utara ini, pengembangan kawasan Kuala Tanjung, terus mendorong pengoptimalan kek Semangke, ada Airport City yang juga akan dikembangkan, kemudian PLTA Batang Toru, kemudian Bendungan Lausi Meme juga sport center yang dikembangkan, rencana untuk PON setelah Papua, mungkin itu juga menjadi bagian yang terus menjadi salah satu pendorong ekonomi dari sisi investasi. Sehingga kalau kita lihat dari komponen pertumbuhan ekonominya, baik dari konsumsi rumah tangga, investasi, konsumsi pemerintah maupun ekspor impor, sisi eksternalnya kita melihat akan ada pertumbuhan di tahun 2022 Pak. Ini yang menjadi bacaan kami di Bank Indonesia. Waktunya masih Pak? Atau kalau boleh sebelum mengakhiri, mungkin ini ada beberapa faktor pendorong ya yang mungkin menjadi bacaan kami bahwa ekonomi Sumatera Utara yang masih tumbuh itu terutama didorong salah satunya adalah
vaksinasi yang terus berjalan dengan sesuai jadwal oleh pemerintah. Meskipun ada beberapa target-target kita yang masih posisinya berada di bawah nasional, tapi so far pemerintah Sumatera Utara terus mengejar vaksinasi ini dilakukan agar terjadi herd immunity. Kalau data yang ada di kami sampai dengan November kemarin sudah 56,76% penduduk Sumatera Utara ini telah tervaksinasi. Dosis 1. Dosis 2-nya sudah 38,89%. Kita berharap vaksinasi ini akan segera mencapai paling tidak 70% untuk dosis 2 untuk mencapai herd immunity. Karena untuk herd immunity 70% ya Pak ya. Itu akan tercapai di bulan Maret 2022. Di slide berikutnya kami melakukan simulasi kemungkinan besar di Maret 2022 itu akan herd immunity tercapai di Sumatera Utara, tentunya dengan usaha keras pemerintah untuk terus mensosialisasikan pentingnya vaksinasi ini, karena dan didorong juga oleh distribusi vaksinasi yang lancar lah dari pemerintah agar semua daerah, semua masyarakat bisa tervaksin dengan baik. Sehingga vaksinasi ini sekali lagi menjadi salah satu game changer lah untuk bagaimana ekonomi ini menjadi lebih baik di era COVID-19 ini. Itu dari sisi kita, dari sisi internal, dari sisi eksternalnya kita melihat harga komoditas masih bagus ini Pak. Harga komoditas ekspor kita ya ini CPO, kemudian kopi, karet dan aluminium itu masih baik di 2022 sehingga ini berpotensi untuk meningkatkan ekspor kita. Nah, ketika ekspor kita naik, otomatis ekonomi kita akan naik dan dampak lainnya tentunya pertumbuhan ekonomi kita naik, itu harapannya seperti itu Pak. Ini yang menjadi faktor pendorong kenapa kita memperkirakan ekonomi di 2022 masih akan tumbuh. Nah, kemudian kalau boleh saya lanjut ke slide 20, bagian peluang perekonomian kita di 2022 ke depan. Kami di Bank Indonesia melakukan kajian, mungkin nanti kalau Bapak Ibu pengen mendapatkan kajiannya boleh ke Bank Indonesia Sumatera Utara Pak. Kami melakukan kajian untuk melihat sebenarnya sektor apa saja sih yang punya potensi untuk didorong lebih cepat. Kami menggunakan analisis 9 boxes dengan melihat sisi resiko dari COVID, kesehatan, resiko penularan, dan kemudian dari sisi dampak ekonominya. Kalau kita lihat dari 9 boxes ini ternyata ada tiga yang bisa kita dorong, yaitu di kuadran 2, 3, dan 6 yang itu bisa menjadi prioritas utama untuk strategi pemulihan ekonomi kita. Karena apa? Ketiga sektor itu sendiri pun secara sharing juga menyumbang 80% lebih dari ekonomi Sumatera Utara, yakni sektor pertanian, kehutanan, perikanan, kemudian sektor jasa keuangan, asuransi dan administrasi pemerintahan, meski bobotnya kecil, dan bobot terbesarnya yang perlu didorong adalah industri pengolahan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran. Jadi Bapak Ibu yang bergerak di bidang perdagangan, ini memang menjadi bagian yang perlu kita dorong untuk menjadi bagian yang bisa kita dorong untuk meningkatkan ekonomi kita di Sumatera Utara. Beberapa tantangan dan strategi pemulihannya ada di tayangan kami, nanti mungkin Bapak Ibu bisa mendalami lebih lanjut dari masing-masing sektornya. Dari 9 boxes ini kami melihat 3 itu Pak, nanti bisa didalami lebih lanjut, kalau butuh hasil kajian lengkapnya boleh kami share ke Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, peluang perekonomian kedua adalah terkait dengan digitalisasi. Jadi era ke depan memang Bapak Ibu harus mau tidak mau harus masuk ke era ini. Unit bisnisnya pun harus masuk ke area digital ini. Kami di Bank Indonesia akan memfasilitasi tentunya dari sistem pembayarannya secara digital akan terus kita dorong. Termasuk bagaimana kami mendorong elektronifikasi di pemerintah dengan memfasilitasi bagaimana pembayaran itu dilakukan secara elektronik untuk bantuan sosialnya, pembayaran di semua merchant, jalan tol, mendorong kris, dan bagaimana di destinasi wisata itu juga dilakukan pembayaran secara digital. Kami Bank Indonesia akan memfasilitasi Bapak Ibu yang membutuhkan pembukaan merchant kris bisa kami ke Bank Indonesia untuk bisa difasilitasi juga. Mungkin itu yang terkait dengan elektronifikasi. Kemudian hal yang penting juga karena untuk menjawab tadi inklusi keuangan, kami di Bank Indonesia terus mendorong pengembangan UMKM. Memang UMKM itu tidak semua bisa kami sentuh Pak. Kami punya beberapa binaan UMKM yang terus kami dampingi dan levelnya sudah mulai meningkat dalam era
digitalisasi ini untuk onboarding kepada e-commerce maupun platform elektronik lainnya. Kami selalu mendampingi sehingga dari tahun ke tahun terus ada peningkatan level dari UMKM yang masuk ke area digital. Ini terus kita dorong. Bank Indonesia melakukan itu setiap tahunnya, mendampingi UMKM untuk onboarding UMKM. Itu yang kami lakukan Pak di Sumatera Utara. Ini tahapannya, di slide berikutnya ini tahapan kita menuju UMKM naik kelas menjadi bagian dari local value chain-nya. Kemudian yang terakhir terkait dengan inflasi ini Pak, kami setiap kali berbicara ekonomi kami tidak akan pernah lepas dari inflasi karena itu menjadi tugas kami di Bank Indonesia sebenarnya, menjaga inflasi. Kami terus di Sumatera Utara ini melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah Pak, pemerintah Sumatera Utara termasuk di seluruh Indonesia dalam kerangka tim pengendali inflasi daerah TPID yang itu secara rutin menjaga inflasi di daerah itu agar dalam level yang stabil dan bisa menjaga daya beli masyarakat. Beberapa programnya meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi, serta komunikasi efektif untuk membangun ekspektasi masyarakat terhadap inflasi ini terus kami lakukan. Itu Pak yang kami lakukan di Bank Indonesia, termasuk bacaan kami terhadap ekonomi di Sumatera Utara. Sehingga kesimpulannya Pak, kami melihat ekonomi di triwulan 4 2021 ini diperkirakan akan lebih baik dari triwulan sebelumnya. Kemudian di 2021 juga akan lebih baik dari 2020 kemarin. Di tahun depan kami memperkirakan ekonomi juga akan lebih baik Pak. Karena mungkin berbagai faktor yang terkait dengan masalah kesehatan juga sudah relatif bisa tertangani oleh pemerintah. Sehingga pandemi ini secara herd immunity kemungkinan besar akan tercapai sehingga mobilitas naik, tahun depan ekonomi akan menjadi lebih baik. Mungkin itu Pak sedikit gambaran umum dari kami dari Bank Indonesia. Mohon maaf agak cepat karena keterbatasan waktu berbagi dengan pembicara yang lain. Kalau ada yang kurang jelas dari kami di Bank Indonesia terbuka untuk Bapak Ibu diskusi dengan kami terkait dengan ekonomi ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Warsono. Oke. Jadi Bapak Ibu ya, yang saya hormati dan saya muliakan, ini ada bos-bos besar top di Medan ini. Ada Pak Edwin, ada Pak Leo dan ada Pak Awi juga dari Awi Coffee, Pak Peter dan dari Honda dan berbagai perusahaan top di Kota Medan. Nah, ini menarik ya. Saya simpulkan sedikit. Jadi di 2021 triwulan ketiga, walaupun kita level PPKM, kita masih bisa tumbuh ya. Dan diperkirakan 2021 ini range pertumbuhan itu 2,5 sampai 3,5%. Sesuatu yang sangat menggembirakan ya. Walaupun kita on off ya PPKM-nya ya. Ini luar biasa masyarakat Kota Medan Sumatera Utara. Dan lebih luar biasa lagi adalah dari data Bank Indonesia diproyeksikan 2022 itu pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara adalah 3,7 sampai 4,5%. Jadi Bapak Ibu, ini adalah data yang sangat menggembirakan bagi kita semuanya. Dan kemudian dilihat dari faktor indeks kepuasan konsumen juga research dari Bank Indonesia meningkat. Dan dari Google, activity juga meningkat tajam ya. Ini artinya mobilitas kita semakin lama semakin meningkat. Dan diperkirakan akan meningkat terus jikalau memang ya tingkat infeksi COVID-19 ini menurun. Tapi dari data yang terakhir juga menurun karena kerja keras pemerintah sangat mendukung ya. Ini vaksinasi dan didukung oleh masyarakat. Nah, kemudian di 2022 sektor yang bagus itu adalah pertanian dan kehutanan yang pertama. Yang kedua adalah sektor jasa di keuangan. Yang ketiga adalah sektor di konstruksi perdagangan besar dan kecil. Ini adalah kesempatan bagi Bapak Ibu semuanya. Dan didukung lagi adalah harga komoditi kita. Sawit luar biasa, industri sawit di Sumatera Utara ini luar biasa. Peningkatan harga ekspor itu adalah harapan bagi kita bersama dan ada batu bara juga. Dan ini biasanya kalau kedua komoditi ini naik, maka dia akan mendorong ekonomi yang lain. Ya, karena purchasing power kita menjadi naik. Itu biasanya ya. Dan mudah-mudahan ini sebuah kabar yang menggembirakan bagi kita semuanya. Nah, ini dijadikan sebagai alat untuk proyeksi 2022. Jadi diharapkan sudah pasti ya 2022 kalau tidak ada kendala
di faktor-faktor lain, maka Indonesia, Sumatera Utara akan tumbuh luar biasa. 4,5 itu adalah akan mendekati ekonomi normal loh Pak. Ya, itu kita akan going to on the track normal yang biasanya kita alami dan bahkan pertumbuhan. Karena kita di Indonesia ini ada bonus demografi, di mana milenial kita akan menjadi sangat banyak, usia produktif kerja, itu akan mendukung kita sampai 2045 akan menjadi negara yang hebat. Nah, khusus bagi kita semua, sebelum akhiri dengan Pak Warsono, ada kesempatan satu orang yang ingin bertanya langsung kepada Pak Warsono, silakan. Jika tidak ada, kita akan akhiri presentasi dari Pak Warsono. Masih ada? Tidak ada ya? Nah, kita nantikan nanti presentasi dari Direktur Panin Asset Management yang luar biasa juga. Nah, terima kasih Pak Warsono. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pak Warsono. Bahan nanti kita share ya Pak? Ya. Bahan jika dibutuhkan nanti kita share ke... Bahannya akan di-share oleh Pak Warsono ke tim itu. AMA Indonesia dan akan di-share kepada Bapak Ibu semuanya untuk pengambilan keputusan di bisnis dan marketing 2022. Jadi adalah harapan bagi kita semua, 2022 kita pasti akan growth. Jikalau hal-hal yang besar tidak terjadi ya, yang tidak diinginkan. Kita, terutama vaksin di bulan Maret ini kita capai 70%. Terima kasih Pak Warsono. Mari kita berikan penghargaan untuk Pak Warsono yang sudah berkenan. Ya. Ketua. Sekali lagi Bapak Ibu mari berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pak Warsono. Dari kantor pusat Panin Sekuritas Panin Asset Management di Jakarta. Window dressing itu apa? Window dressing itu fenomena yang terjadi di pasar modal. Bahwa seharusnya kasus corona itu sudah ditemukan di Indonesia.